Pernah lihat grafik data yang, ya, gitu-gitu aja? Cuma bisa dilihatin doang? Zaman sekarang itu udah kuno. Gimana kalau saya bilang, grafik itu bisa kamu klik, bisa di-zoom, bahkan bisa kamu ajak ngobrol buat nanya-nanya data? Nah, itu baru keren. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah total cara pandang kamu soal data. Ini bukan lagi sekedar gambar mati, tapi sebuah alat eksplorasi yang benar-benar hidup. Oke, biar kebayang, kita lihat langsung perbedaannya. Di sebelah kiri, ini visualisasi data yang biasa kita lihat. Statis, kaku kayak foto. Kamu lihat, ya udah gitu aja. Tapi, coba dilirik yang di kanan. Ini bukan lagi sekedar gambar. Ini udah kayak arena bermain data. Kamu bisa berinteraksi, klik sana-sini, gali lebih dalam, dan nemuin cerita-cerita yang mungkin tadinya tersembunyi. Nah, inilah inti perbedaannya. Jadi, apa sih untungnya bikin visual yang interaktif kayak gini? Sebenarnya tujuannya bukan cuma biar kelihatan canggih pas presentasi ya. Intinya adalah untuk eksplorasi dan analisis. Jadi kita nggak cuma menyajikan satu jawaban final, tapi kita justru ngasih sebuah alat supaya setiap orang bisa menemukan jawaban versi mereka sendiri. Keren kan? Coba kita lihat perbandingan ini. Visual yang statis itu ibaratnya kayak seorang pendongeng yang menceritakan satu kisah, satu arah. Jelas, pesannya tunggal, dan cocok banget buat laporan. Tapi visual interaktif, wah ini beda. Ini seperti kita ngasih peta sama kompas ke audiens. Mereka bebas menjelajah sendiri, menemukan rute baru, dan mendapatkan wawasan yang bahkan mungkin nggak kita duga sebelumnya. Simpelnya gini, mau bercerita, pakai statis. Mau eksplorasi, pakai interaktif. Oke, terus gimana sih cara bikinnya? Sebenarnya ada 3 kunci utama, 3 bahan ajaib yang bisa mengubah data mentah jadi sebuah pengalaman yang hidup. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu. Kunci pertama, ya jelas, interaktif. Ini jantungnya. Artinya, pengguna bisa langsung menyentuh datanya. Misalnya, arahin kursor ke sebuah titik buat lihat detailnya, klik sebuah batang diagram buat memfilter yang lain, atau ngezoom area tertentu yang menarik. Jadi, pengguna punya kendali penuh buat bertanya langsung ke visualnya. Kunci kedua, responsif. Nah, ini penting banget. Percuma kan punya alat canggih tapi cuma bisa dibuka di laptop? Visual yang responsif itu memastikan tampilannya tetap oke dan semua fungsinya berjalan lancar, baik itu di layar monitor yang gede banget maupun di layar ponsel yang kecil. Kenapa ini krusial? Karena data jadi bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan yang ketiga, ini dia yang bikin visualnya selalu relevan. Dinamis. Maksudnya visualnya itu terhubung langsung ke sumber datanya. Jadi kalau ada data baru masuk, grafiknya langsung update otomatis, secara real time. Jadi ini bukan lagi sekedar potret masa lalu, tapi sebuah gambaran kondisi terkini yang selalu hidup. Kutipan ini sih pas banget buat merangkum semuanya. Gabungan dari interaktif, responsif, dan dinamis itu mengubah pengguna dari yang tadinya penonton pasif jadi pemain aktif. Mereka nggak cuma ngeliatin data, tapi bisa bermain-main dengannya, mengutak-atik, mencoba berbagai skenario, dan akhirnya dapat pemahaman yang jauh lebih mendalam. Oke, konsepnya kita udah pegang. Tapi, sebelum kita mulai berkreasi dengan grafik yang keren-keren, ada satu langkah fundamental yang sama sekali nggak boleh dilewatin. Anggap aja kita ini koki. Sebelum masak, kita butuh bahan-bahan terbaik yang udah bersih kan? Nah, di dunia data juga sama. Kita butuh data yang bersih. Ini fondasinya. Persiapan ini krusial banget. Kita perlu misalnya nanganin data-data yang kosong atau hilang. Kita juga harus perbaiki format yang nggak konsisten. Kadang ada tanggal yang formatnya beda-beda kan? Terus kadang kita juga perlu menggabungkan atau meringkas data biar lebih gampang dicerna. Ini mungkin pekerjaan di balik layar ya, tapi ini yang menentukan kualitas hasil akhirnya nanti. Dan ini, tolong diingat baik-baik, ini adalah peringatan super penting. Kamu bisa aja bikin grafik paling canggih, paling indah di dunia. Tapi kalau data di baliknya berantakan, hasilnya bukan cuma nggak berguna, tapi bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa mengarahkan kita ke kesimpulan yang salah total. Nah, setelah data kita bersih, kinclong, dan siap diolah, sekarang baru saatnya kita beraksi. Mari kita lihat beberapa pendekatan praktis yang bisa mengubah tumpukan angka yang membosankan itu menjadi sebuah visualisasi interaktif yang penuh dengan wawasan. Oke, kita mulai dari tantangan yang paling umum. Bayangin, kita punya grafik titik-titik atau yang biasa disebut scatter plot. Gimana ya caranya supaya grafik ini nggak cuma jadi kumpulan titik yang diam membisu, tapi bisa jadi hidup dan bercerita? Jawabannya, ternyata bisa sangat-sangat sederhana.
Seringkali cuma dengan menambahkan satu baris perintah simpel ajaib, sebuah grafik statis bisa langsung disulap jadi interaktif. Fokusnya bukan pada rumitnya kode ya, tapi pada betapa mudahnya transformasi dahsyat ini bisa dilakukan. Dan inilah hasilnya. Dengan satu perintah simpel tadi, sekarang kamu bisa arahin kursor ke setiap titik buat lihat detail informasinya. Atau kamu bisa seleksi area tertentu buat di zoom. Tiba-tiba, grafik yang tadinya diam sekarang jadi jauh lebih kaya informasi dan bisa menjawab lebih banyak pertanyaan. Oke, urusan grafik udah beres. Sekarang gimana nasibnya tabel data? Kita semua tahu lah ya, ngeliatin tabel data yang panjang dan lebar itu bisa bikin ngantuk. Pertanyaannya, apa bisa kita buat jadi interaktif juga? Tentu saja, bisa. Dan lagi-lagi, solusinya seringkali cuma butuh satu baris perintah. Dengan sebuah fungsi sederhana, tabel data mentah yang biasa aja itu bisa diubah jadi alat yang canggih. Ini bukti lagi kalau transformasi yang hebat itu nggak harus selalu ribet. Dan coba lihat apa yang kita dapatkan. Tabel kamu sekarang punya kotak pencarian, bisa diurutkan berdasarkan kolom manapun cuma dengan sekali klik, dan kalau datanya ada ribuan baris, otomatis dibagi per halaman biar nggak pusing. Ini bukan lagi sekedar tabel biasa, ini udah jadi sebuah alat analisis mini yang powerful. Oke, kita udah lihat cara bikin grafik dan tabel jadi interaktif secara terpisah. Nah, sekarang mari kita naik ke level tertinggi, menggabungkan semuanya. Inilah yang kita sebut sebagai dashboard interaktif. Panggung utama di mana para profesional menyatukan berbagai elemen visual untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sebuah dashboard yang bagus itu biasanya punya komponen-komponen ini. Ada grafik interaktifnya, ada tabel data cerdas yang udah kita bahas tadi, dan yang paling penting, ada kontrol buat pengguna, misalnya filter tanggal atau kategori. Jadi semua elemen ini saling terhubung dan merespons pilihan pengguna. Plus tentu saja ringkasan wawasan utamanya biar langsung to the point. Kalau kamu mau melangkah lebih jauh lagi, ada alat yang namanya R-Shiny. Ini bukan cuma buat bikin dashboard, tapi bisa dipakai untuk membangun aplikasi web interaktif yang sepenuhnya custom dari datamu. Ini udah level dewa lah dari segi kekuatan dan fleksibilitas. Tentu, dalam membuat semua ini ada beberapa jebakan yang harus dihindari. Pertama, jangan bikin dashboard terlalu ramai dengan fitur yang nggak perlu. Kedua, pastikan info yang muncul pas kursor diarahkan itu jelas dan bermanfaat. Jaga desainnya agar tetap bersih dan intuitif. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa bersihkan data terlebih dahulu. Jadi, setelah semua ini, kenapa sih ini semua penting? Karena visualisasi interaktif itu memungkinkan kita buat benar-benar memahami data, bukan cuma melihat permukaannya aja. Analisis jadi jauh lebih cepat, kita bisa menemukan pola-pola tersembunyi, dan pada akhirnya, semua ini mengarah pada satu tujuan mulia, mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan bukti data yang valid. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Coba deh lihat lagi grafik atau laporan yang pernah kamu buat. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah visual-visual itu sudah aktif bercerita dan bisa diajak berdialog, atau mereka hanya diam membisu? Jawabannya ada di tanganmu.